الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahra Ramadan ghurrata wajhil am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu ala jami'in ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi amarna bis salati waz zakati was siyam. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts ila kafatil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih tetap dikaruniai Allah Subhanahu wa taala sehat walafiat jasmani rohani kita, dan mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, Ramadan di samping syahrus siyam, di mana di dalamnya kita diwajibkan untuk berpuasa, juga disebut dengan syahrul Quran, di mana di bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutnya di dalam sebuah hadis, as-siyam wal furqan, as-siyam wal Quran yus'ani mi'adin yaumal qiyamah. Bahwasanya Al-Quran dan puasa atau siyam itu kelak akan menjadi syafaat di yaumil qiyamah. Siyam yang seperti apa yang bisa menjadi syafaat kita di yaumil qiyamah? Tentunya puasa yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Puasa yang seperti ini tentunya tidak menjadi syafaat kita di yaumil qiyamah. Jemaah yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini kita diperintahkan untuk banyak membaca Al-Quran. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bahwasanya kalau kita banyak membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menjadi syafaat kepada orang yang suka membacanya di yaumil qiyamah kelak. Inilah penolong kita. Di samping syafaat-syafaat yang lain, di antaranya syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syafaat dari saudara-saudara kita seiman yang ketika kita hidup di dunia bersama-sama, tarawih bersama, salat jamaah, bertaklim bersama, maka di yaumil qiyamah itu bisa memberikan syafaat teman yang seperti ini. Mereka akan bisa mencari kita tatkala salah seorang dari teman kita tidak bersama-sama di surga. Maka atas izin Allah Subhanahu wa taala, karena syafaat itu tidak lain karena izin Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita tidak mendapati teman kita berada sama-sama di surga,
maka kita mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencarinya. Tidak ada tempat lain kecuali di neraka. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena siang itu bisa menjadikan syafaat, maka tentu sebaik-baik siang atau puasa yang kita kerjakan itu yaitu puasa yang tidak rusak pahalanya. Karena dikatakan tadi oleh Rasulullah SAW, berapa banyak orang yang berpuasa di Ramadan ini kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Puasa yang seperti apa yang seperti itu? Kata Rasulullah SAW, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatan fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang di bulan Ramadan itu berpuasa tetapi mereka tidak bisa menahan nafsunya, hawa nafsunya, dia tetap berkata-kata yang tidak baik dan berbuat tidak baik, maka kata Rasulullah SAW, orang yang puasanya seperti ini Allah tidak butuh dengan lapar dan dahaganya itu. Inilah puasa yang sia-sia, yang tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, betapa mulianya bulan Ramadan ini. Orang yang memelihara puasanya dengan baik, maka dia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis dari Talha bin Ubaidillah. Talha ini salah seorang sahabat yang pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai sahabat yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah sahabat yang masuk Islamnya di awal ketika Rasulullah SAW masih berada di kota Mekah. Maka Talha ini sudah masuk Islam. Ketika sudah hijrah ke Madinah, Talha ini pernah meriwayatkan sebuah hadis, yaitu dia menceritakan ada dua orang yang pernah mendatangi Rasulullah SAW di Madinah. Dua orang ini lalu kemudian menyatakan masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Lalu kemudian satu ketika Talha ini bermimpi bahwasanya ketika dia ceritakan di dalam mimpinya itu, yang sebelumnya sudah diceritakan bahwa dua orang sahabat ini, yang satu amat giat, amat kokoh, teguh di dalam agamanya. Dia aktif menjalankan syariat agama. Tetapi yang satu bermalas-malasan di dalam menjalankan syariat agamanya. Yang giat menjalankan agamanya itu bahkan sampai mengikuti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia pernah ikut berperang bersama Rasulullah SAW dan dia gugur di dalam peperangan itu. Dia sebagai syuhada, gugur sebagai syuhada. Sementara yang satu yang tidak terlalu giat melaksanakan syariat agama itu diberi tangguh waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi umur yang lebih panjang sehingga sempat menghadapi bulan Ramadan. Lalu Talha memimpikan dua sahabat ini. Satu ketika di dalam mimpinya itu Talha mengatakan, tiba-tiba berada di pintu surga, dan ketika berada di pintu surga itu mendapati bertemu dengan dua orang sahabat ini. Tetapi yang dilihat oleh Talha, sahabat yang didapati sangat giat di dalam agama, bahkan sempat berjihad bersama Rasulullah SAW,
dan gugur sebagai syuhada. Yang satunya tadi yang sempat dipanjangkan umurnya dan bertemu dengan bulan Ramadan, ketika di pintu surga itu didapati oleh Talha, dia lebih dulu dipanggil oleh penjaga surga untuk memasuki surga ini. Sementara yang gugur sebagai syuhada itu lalu kemudian setelah yang tidak terlalu giat tetapi bertemu dengan bulan Ramadan, diajak lebih dulu masuk surga. Tidak lama kemudian penjaga surga itu keluar memanggil temannya yang satu yang gugur di medan jihad itu untuk masuk surga. Lalu kemudian tidak lama kedua sahabat ini keluar menemui Talha. Lalu mereka berdua mengatakan, kembalilah engkau, belum waktunya engkau masuk surga. Ini yang dikatakan oleh dua orang sahabat ini. Setelah memimpikan hal ini, lalu Talha bercerita kepada sahabat-sahabatnya di Madinah. Dia sangat heran mengapa sahabat yang begitu aktif di dalam agama dan ikut berjihad gugur di medan jihad itu tidak lebih dulu masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sahabat yang tidak terlalu giat di dalam menjalankan syariat agama, tetapi dipanjangkan umurnya sempat bertemu dengan Ramadan, itu dipanggil lebih dulu masuk surga. Ini sahabat-sahabat juga pada bertanya, mengapa sampai seperti ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar cerita ini, lalu datangi sahabat-sahabat itu. Mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini bagaimana wahai Rasulullah? Sahabat yang aktif lalu kemudian gugur di medan jihad sebagai syuhada masuk surga belakangan dibandingkan sahabat yang satu yang tidak terlalu aktif di dalam agama tetapi dipanjangkan umurnya bertemu Ramadan, lebih dulu masuk surga. Lalu Rasulullah mengatakan, bukankah sahabat yang dipanjangkan umurnya itu sempat bertemu dengan Ramadan, dan ketika dia menjumpai Ramadan, dia benar-benar manfaatkan bulan Ramadan itu dengan sesungguh-sungguhnya, sehingga dia sempat mendapati Lailatul Qadar dan keutamaan Ramadan yang lain. Itulah yang bisa mengangkat derajat seseorang itu, yaitu ketika mereka bersungguh-sungguh di bulan Ramadan, beribadah dengan sungguh-sungguh sampai mencapai mendapati Lailatul Qadar, maka dialah orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dua sahabat ini dia lebih tinggi derajatnya dibandingkan sahabat yang gugur di medan jihad. Jamaah yang dirahmati Allah, maka tidak kita sia-siakan ketika dikaruniai Allah Subhanahu wa taala umur, dipanjangkan umur kita dan dipertemukan dengan bulan Ramadan, maka hal inilah kita manfaatkan yang sebaik-baiknya sehingga kita meraih derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hanya kepada Allah kita berharap dan bermohon. Mudah-mudahan kita diberikan ketetapan iman, dikuatkan keyakinan kita, diberikan sehat walafiat jasmani rohani kita, sehingga kita mampu beribadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita dan kita dapat menunaikan ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang kelak dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah wa lakum
wa li sairil muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.